Iya dokter, kalau kita gagal ginjal salah satu cara yang adalah dengan cuci darah ya. Nah dokter, dibanding dengan cangkok ginjal yang tidak populer ini, apa sih sebetulnya plus minusnya? Ya memang setiap, jadi prinsipnya gini, pengobatan pasien dengan gagal ginjal itu ada dua modusnya. Satu dengan cuci darah, bisa menggunakan mesin, yang satunya menggunakan selaput rongga perut, itu satu. Yang kedua adalah pengobatan definitif, jadi kalau memungkinkan ada donornya, ada biayanya tentunya, itu dilakukan cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Keduanya memiliki keuntungan dan kelebihan. Kalau hemodialisis tentunya biayanya nggak sehebat orang cangkok ginjal. Iya. Kemudian kalau orang cangkok ginjal, walaupun sudah cangkok, dia tetap harus meminum obat untuk mencegah terjadinya rejeksi. Kalau untuk cuci darah pun tidak perlu mengkonsumsi obat? Tetap. Jadi kan jarang ada penyakit gagal ginjal berdiri sendiri. Biasanya disertai penyakit lain, misalnya hipertensi, diabetes, kemudian ada infeksi, itu tetap harus diberikan obat-obatan pendukung. Jadi memang pengobatan gagal ginjal dengan hemodialisis bukan berdiri sendiri, tetap obat juga. Oke, dokter, ini terkategori mahal walaupun cuci darah karena seminggu harus 2 kali. Untungnya kita ada Yayasan Ginjal Diatrans ya, yang memberikan pengobatan gratis kepada mereka yang memiliki kartu miskin. Nah, dokter, kalau misalnya gagal ginjal itu apakah, maksud saya cuci darah itu apakah bisa dilakukan di rumah secara mandiri gitu? Ada, memang di Indonesia nggak lazim, tapi di negara lain itu ada yang home dialysis namanya, dialisis di rumah. Pasien itu dilatih, dia punya mesin, dia membeli mesin sendiri di rumah dan dilatih untuk menusukkan jarum untuk mengambil darah di mesin dan kembalikan lagi. Mahal tidak dokter mesin itu? Mesin itu ya berkisar antara 150 sampai 200 juta rupiah satu. Waktu ditusukkan ke pasien sakit nggak dokter ini? Karena ini kan ada trauma dokter, 2 minggu sekali nih bakalan ditusuknya gitu. Ya, tapi umumnya pasien-pasien yang menjalani cuci darah kronik sudah terbiasa dengan ditusuk. Dan ini berlangsung berapa lama dokter untuk proses cuci darah ini? Antara 4 sampai 5 jam. Dan pasien tidak melakukan aktivitas apapun ya? Tidak ada, tapi dia misalkan dalam proses hemodialisis dia ingin makan, dia diperbolehkan makan. Tidak mengganggu proses cuci darah? Tidak mengganggu. Oke, nah dokter, sekarang ini banyak penderita yang apakah memang tidak dianggap produktif begitu? Secara fisik? Sebetulnya kalau orang menjalankan cuci darah secara rutin dan berkesinambungan, ini bagi mereka yang sudah didiagnosis gagal ginjal yang memerlukan hemodialisis, itu sebetulnya nggak terlalu mengganggu, asalkan majikannya mentolerir ketidakberadaannya di kantor selama 2 hari itu. Gitu. Tapi mereka umumnya cukup produktif lah. Asal kita memperbaiki, tentunya kan ikutan daripada penyakit ginjal itu ada anemia ya, ada kurang darah, kemudian tulang-tulangnya juga keropos. Asal itu kita obati secara bersamaan, dia masih bisa melakukan pekerjaannya walaupun nggak senormal waktu dia tidak sakit. Tapi memang kita tahu ada beberapa diskriminasi yang dialami oleh penderita gagal ginjal ya dokter ya? Itu terlihat memang di sana-sini masih ada pemberi kerja yang agak mendiskriminasi pasien-pasien dengan gagal ginjal. Dan untungnya pasien juga memiliki komunitas untuk berbagi ya dokter ya? Iya. Dalam hal ini untuk memberikan penguatan. Nah, terus ada dokter lagi bahwa ternyata kalau misalnya kita akan melakukan cuci darah seumur hidup, apakah memang ideal 2 minggu sekali itu sebetulnya? Secara kedokteran sebetulnya itu adalah 8 sampai 15 jam per minggu. Jadi kita bisa mencapai dosis yang baik itu apabila 3 kali seminggu. Tapi menyadari bahwa biaya mahal, kemudian dia harus berada di luar kantornya atau di pekerjaannya selama 10 jam per minggu. Jadi diambil jalan tengahnya lah, 2 kali seminggu ini. 5 jam itu memang sudah ideal dokter untuk mesin itu? Ataukah bisa lebih cepat ataukah bisa lebih lambat sebetulnya? Nggak bisa, nanti malah efek samping. Jadi 5 jam itu memang dosisnya sih. Harus dalam 5 jam secara perlahan, jadi secara gradual. Ini darahnya sendiri ya dokter ya? Darah sendiri dibersihkan dulu, dimasukin ke dalam tabung ya, tabung ginjal buatan. Kemudian setelah melalui proses itu dikembalikan lagi ke dalam tubuhnya. Ada cairan apa itu dokter di situ? Itu cairan dialisat yang berguna untuk menarik zat-zat racun dari dalam darah. Tujuannya apakah memang ada kelebihan cairan nih di dalam tubuh pasien? Kalau perlu harus dilakukan seperti itu? Betul, persis. Jadi pada umumnya pasien gagal ginjal tidak bisa menghasilkan urin yang cukup sehingga itu bisa tarik dari mesin. Dan itu yang kita lakukan. Jadi dalam proses hemodialisis itu ada proses pembersihan darah dan juga proses penarikan cairan. Dokter, apa yang membuat penyakit gagal ginjal ini lebih anfal? Lebih buruk. Apa pemicunya? Pemicunya kekurangan cairan terutama. Jadi kalau seorang katakanlah tadi menderita diare, dia kemudian diare yang profus yang banyak, itu akan mengurangi cairan tubuh dan akan jadi gagal ginjal akut. Atau kalau udah gagal ginjal kronik menjadi gagal ginjal akut yang kronik, yang polikronik.
Jadi itu yang memicu. Kekurangan cairan dia bisa lebih fatal, tapi kelebihan cairan itu pun fatal karena terkena organ yang lain. Bagaimana kita mengukur cairan itu yang paling persis gitu, dokter? Kita umumnya mengajukan pada pasien untuk menilai kecukupan cairan dia itu dari jumlah yang dia bisa keluarkan. Jadi kita minta dia menampung 24 jam urinenya. Kemudian yang dia boleh minum adalah sejumlah apa yang dia keluarkan melalui urin itu ditambah 500 cc. Ditambah 500 cc. Karena itu adalah cairan yang keluar dari keringat kita kan. Oke. Dokter, apa tips singkat Anda kepada para kalangan muda ini? Menyadari bahwa cuci darah itu adalah, kami mengharapkan bahwa para mereka yang masih sehat memperhatikan kesehatan ginjal. Caranya adalah periksakanlah kesehatan ginjal secara berkala, 6 bulan sekali ya, kalau bisa. Terus sudah kemudian juga minumlah yang banyak bagi mereka yang sehat ya. Dianjurkan 2000 cc per hari. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit lain, misalkan hipertensi, diabetes, kendalikanlah senormal mungkin. Itu akan mencegah terjadi penyakit ginjal. Sebagai dokter kan kita tahu bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya, baik dokter. Tadi mahal cuci darahnya aja hampir 700.000. Baik dokter Bimanes, terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Dan pemirsa jangan beranjak dahulu karena kami masih mempunyai sejumlah informasi menarik lainnya setelah jeda berikut.